di mana hakim memerintahkan agar mobil 6 syuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian para pengacara kita terus bekerja dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM50 sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM50. Sementara ini mobil tersebut kita letakkan ada di depan majelis ini. Ini mobil yang digunakan oleh 6 syuhada. Saudara, mobil ini akan kita simpan dengan baik karena ini barang bukti tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita musnahkan. Dan pemilik mobil ini pun sudah secara lisan sejak jauh-jauh hari menyatakan ini diberikan, yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan. Jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali. Nah karena itu kita amankan terlebih dahulu, nanti kita akan tempatkan di satu tempat untuk terus kita simpan. Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada insya Allah. Nah di sini saya mau ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini saudara. Masya Allah, tabarakallah. Allah menyatakan walah tahsabannallah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'maludz zalimun, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi Allah menyatakan dengan tegas dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Artinya apa? Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai. Allah tidak lalai, Allah tidak diam. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Selanjutnya Allah ingatkan, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah tunda mereka. Jadi kezaliman mereka enggak langsung dibalas pada hari itu juga, saudara. Allah tunda pembalasan mereka, saudara. Sampai kapan? Liyaumin, yaitu untuk suatu hari nanti, tashkhasu fihil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka segala kenyataan, fakta dan kebenarannya. Sampai nanti orang semua terbelalak, oh begitu zalimnya, oh begitu jahatnya, oh begitu bejatnya, oh begitu bobroknya, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkaitan dengan pengadilan akhirat, pengadilan Allah di hari akhir nanti, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa pembalasan Allah sering terjadi di dunia sebelum karena itu, saudara, nggak usah kaget kalau ada satu peristiwa kezaliman di hari itu Allah belum buka, tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu, ya. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia Allah buka satu persatu, dan betul begitu dibuka kita terbelalak kaget. Oh begitu, oh ternyata zalim, oh ternyata bejat, oh ternyata bobrok, oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah maka itu di sini saya mau sampaikan, ya ikhwan, mobil 6 syuhada yang hari ini ada di hadapan kita semua, yang hari ini ada di tempat kita ini fisiknya, saudara, insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting yang tak terbantahkan, insya Allah. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, saudara. Nah, jadi ini sudah menjadi fakta dan sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Alhamdulillah. Nah sekarang mari kita kaji, ya. Apa urgensi daripada fisik mobil 6 syuhada ini secara hukum? Kita bicara secara hukum. Mobil 6 syuhada ini secara hukum menjadi bukti otentik tentang adanya, satu, adanya unlawful killing, yaitu
pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum secara tidak sah, semena-mena, itu disebut unlawful killing. Istilahnya unlawful killing, ya ikhwan. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa ya ikhwan. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing. Dan itu termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, mobil 6 syuhada ini juga secara hukum menjadi bukti terjadinya extrajudicial killing. Apa itu extrajudicial killing, saudara? Yaitu pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara, saudara. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM 50 dan fisik mobil 6 syuhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, saudara, fisik mobil 6 syuhada ini juga menjadi bukti buat kita semua akan adanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice yaitu segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara, untuk melakukan intervensi, saudara, untuk menutup kebenaran, merekayasa kejadian, itu namanya obstruction of justice. Dan ini juga pelanggaran HAM. Seperti apa? Kalau dalam KM 50 obstruction of justice, saudara, contohnya seperti pembongkaran lokasi TKP dalam suatu peristiwa pembunuhan, saudara, nggak boleh TKP dihilangkan, nggak boleh TKP itu dimusnahkan, saudara. Dengan diratakannya TKP di sana ada terjadi, saudara, pejabat negara yang menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti, termasuk penghilangan CCTV. Itu juga termasuk obstruction of justice. Jadi kalau ada pejabat negara dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan, menyembunyikan, menghapus CCTV yang menjadi bukti atas terjadinya suatu kejahatan, itu adalah obstruction of justice dan itu juga pelanggaran HAM. Seperti apa lagi? Seperti pemaksaan warga yang ketika itu hadir ikut merekam kejadian apa yang terjadi di KM 50, saudara. Kemudian dipaksa untuk menghapus isi rekamannya. Itu juga merupakan, saudara, aparat menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa harus dihapus? Karena rekaman warga itu dan CCTV itu menjadi bukti bahwa 6 laskar FPI, 6 pengawal kami saat di KM 50 6-6-nya masih hidup. Bukan sudah mati, saudara. Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM 50 semua masih hidup. Seolah-olah 6-6-nya mati dalam tembak-menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus. Tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara. Dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film. Bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka, digotong. Sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti. Ternyata Allah jaga, buktinya masih ada. Ya, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah abuse of power. Apa itu abuse of power? Yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara, mulai dari pengintaian dan penguntitan serta penyergapan tanpa izin pengadilan, sampai tindakan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ini semua, saudara, mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah. Untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara. Bukan untuk menculik, membunuh, atau membantai mereka, saudara. Ini namanya abuse of power. Nah, sekarang yang kelima, perlu kita ketahui bahwa keempat pelanggaran tadi
Baik itu yang pertama unlawful killing, maupun itu yang kedua extrajudicial killing, maupun yang ketiga obstruction of justice, maupun yang keempat abuse of power, saudara, maka ini semua merupakan pelanggaran HAM. Dan bukan sembarang pelanggaran HAM berat. Kenapa berat? Karena tadi ada 4 norma yang dilanggar yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Nggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara.